Persiapan sterilisasi bedengan gulutan. Tak bulut-bulut, tak bulut-bulut. Betul. Duduk gol. Ini yang terakhir ini, Pak Derajat Purworejo, sterilisasi lahan janda atau bekas supaya tanah tetap subur. Jadi ini lahan janda yang membuat itu beresiko gagal karena adanya siklus yang berkelanjutan terhadap syarat tumbuhnya patogen jamur dan bakteri serta hama maupun virus. Maka kalau kita nanam timun-timunan atau lombok tadi, khususnya timun-timunan yang gampang nampak itu, baik semangka, melon, timun, apalagi belewa, walu, itu masih umur segini, masih daun dua begini. Artinya daun dua ini daun lembaga, ini daun dua. Daun dua itu berarti daun sempurna baru dua. Itu wis kena trotol loh. Nah, banyak yang gitu loh, nanam lahan janda. Karena di lahan janda sangat beresiko pada penularan patogen jamur dan bakteri tular tanah. Artinya penularan melalui tanah. Kalau dari udara nggak kena ini Pak, karena daya tampungnya masih kecil. Kecuali dia itu sudah tinggi, maka penularan utamanya itu dari udara, gitu kan? Karena dia tampiasnya lebih lebar bidangnya. Kalau ini bidangnya masih kecil, masa kok penularan dari udara? Ada, tapi tidak sebanyak penularan dari tanah. Dan biasanya penularannya itu akan lebih cepat dari mana? Dari penyiraman kita, dari cipratan air hujan. Nah, tanaman pertama yang kita tanam, misalnya timun pertama, ini kan udah tua. Rata-rata kalau tanaman timun udah tua kan jamurnya oke toh? Garing ini karena trotol toh. Nah ini kan trotol yang ada di sini ini kan sudah tua loh jamurnya ini. Ini akan menghasilkan jutaan spora. Jatuhnya kemana? Data kita disebroti ya kan? Balik ini sama dengan kalau lalang itu berbunga kita gini kan nyebar loh. Ini nyebarnya akan ke bawah Pak, Bu. Kalau dia diterbangkan angin musim penghujan nggak mungkin karena dia sifatnya menghisap air, kemudian tidak mungkin terbang walaupun ringan karena posisi basah. Dia hanya bisa ditularkan dari cipratan air siram dan cipratan air hujan. Maka dia akan naik ke daun. Nah, setelah naik ke daun, menginfeksi daun dari bagian bawah. Maka kalau untuk mengendalikan trotol, embun tepung, itu rata-rata kita nyemprotnya harus nyongket bawah. Jangan dari atas, nggak kenal Pak. Dari bawah gini nyongket. Ya. Nah, ini cara satu-satunya, spora itu kan bisa diredam atau dihambat. Caranya dengan mensterilkan lahan. Yang pertama yang harus kita lakukan harusnya sebelum tanaman tua ini dibongkar, kita matikan kandas, garing total supaya jamur-jamur di sini bukan mati, tapi tidak ada sarana untuk berkembang biak karena kebutuhan nutrisi sudah hilang akibat tanaman mengering dengan paraquat, contoh yang tonton gitu ya kan, paraquat, gramokon dan sebagainya itu seperti dulu. Kalau memang ini mau dipakai untuk lahan janda supaya jamur-jamur yang ada di tanaman lama ini tidak punya kesempatan lebih banyak untuk tumbuh kembali dan memproduksi. Apalagi dengan kena gramokson ini kan sedikit banyaknya dia herbisida, racun tumbuhan. Ini akan berpengaruh pada persuburan dari jamur dan daya tahan jamur itu sendiri. Nah, ini baru dibongkar. Nah, sebelum ini ditanam, ya saya sarankan itu disemprot sama protektan. Ini pakai protektan Pak. Nah Pak, maka kalau protektan ini untuk sistem proteksi tanaman, dia bisa dosis tinggi. Tapi kalau ada tanamannya cukup dosis 10 sampai 15 mili per tangki. Lah kalau belum ada tanamannya untuk proteksi lahan, dia bisa 25 sampai 30 mili per tangki.
nanti ditambahkan apa? Boleh pakai Prima S ya 75 mili atau Saka 75 mili. Kenapa dosisnya tinggi Mas? Karena ini untuk proteksi. Semakin tinggi semakin bagus daya proteksinya. Berbeda kalau ke tanaman, kalau tinggi dosisnya maka akan jadi OD, over dosis. Nah ini lakukan 2 kali sebelum tanam. Maka kalau bisa seminggu sebelum tanam, bedengan yang sudah kita bersihkan ini, yang masih ada musanya kalau pakai musa, kalau nggak pakai musa, udah kita semprot. Interval 3-4 hari lagi kita semprot lagi. Biar safety tanaman ini setelah ditanam tidak tanam. 1 hari sebelum tidak tanam, kan ada panduannya. Dia dikosor pakai ini dulu sebelum ditanam. Nanti pasca tidak tanam 4 hari kosor lagi. Nah daripada nanti sakit kemudian hari kita ngabisin pupuk dan obat, itu lah. Jadi itu ya Mas proteksinya. Karena dengan kita melakukan aplikasi ini akan sangat-sangat mengurangi resiko bakteri atau jamur tular tanah untuk menginfeksi tanaman, karena spora-spora yang ada di sini sudah kita netralisir atau kita nonaktifkan atau kita hambat untuk bisa tumbuh dan berkembang. Demikian ya, pertanyaan sudah habis ya. Lagian sudah banyak yang ngantuk sepertinya. Saya juga sebetulnya kesel ya. Dan dia awak ini kasus ini kesel kakek cocok ini. Tapi orang boleh pangan ini tapi loh. Ada yang tersinggung Pak Bu? Tidak ya? Ada yang merasa tersinggung dengan bahasa saya? Waduh, berarti kalau nggak tersinggung selama ini nggak nyimak ini. Hah? Gimana? Ya berarti cuma lewat kanan kiri toh. Nah tersinggung itu berarti kan menyentuh gitu. Nah, ya mudah-mudahan inilah saya apa adanya Mas Budi ya. Saya memang mungkin logat orang Medan itu keras. Padahal saya itu Jawa Tulen. Mama saya Jawa, bapak saya Jawa, tapi tidak semua putra Jawa keluyuran Sumatera. Kelahiran Sumatera, karena saya sudah turunan ke-7 kalau nggak salah. Ini hanya seluruh saja. Saya mohon maaf apabila omongan saya itu kurang berkenan. Apalagi cara duduk saya juga lasa gitu. Tapi bagaimanapun saya orang Jawa. Dan saya tidak pernah mengatakan saya itu bukan orang Jawa. Saya bangga dengan status saya, tapi bukan berarti saya isme dengan Jawa tidak. Semakin saya dekat orang Jawa, semakin tak kutuki Pak. Karena kadang-kadang Jawa ya. Aku wani ngomong ngono karena aku Jawa. Weke ngarep nyerimpeti, weke mburi bekali, diweke samping ngrusui. Iku kawane nang dhuwur disogroki nang iso ditideki ya ngono kita iki. Heh. Boya dadi wong ku akur kerjasama gotong royong, segala masalah apabila dilakukan dan diselesaikan dengan beramai-ramai, insya Allah bebannya lebih ringan. Lah iki wis tenggo galang ae sirik-sirikan gara-gara banyu. Kan aneh lho. Jadi gitu ya Pak, Bu. Ya semoga pertemuan kita bermanfaat. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di silaturahim memberi manfaat terbaiklah untuk kita semua. Berkah tercurah dengan rahmat hujan yang luar biasa. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.